Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Donival Siregar, saya dari Politeknik Kalteks Riau, saya dari dua sistem informasi B dengan NIM 2457 3010 67, di mana pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan 12 dan 13, saya akan melakukan implementasi multiple file upload, kemudian menggunakan tabel media, dan juga penerapan role dan middleware pada project Bina Desa saya. Jadi untuk yang akan kita lakukan pada video atau pertemuan ini, itu yang pertama menerapkan file upload menggunakan tabel media, kedua menerapkan role dan middleware. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep umum dari tabel media. Jadi untuk tabel media yang digunakan ini itu gunanya untuk menyimpan file yang berkaitan dengan berbagai data. Jadi untuk fungsinya sendiri sebagai penyimpanan terpusat untuk semua file tanpa membuat kolom file di setiap tabelnya. Jadi ini adalah struktur dari atau kolom-kolom yang ada di tabel media nanti. Jadi di sini kita lihat ada file URL, namun pada project Bina Desa saya ini saya ganti menjadi file name. Yang kedua itu konsep multiple file upload. Jadi konsep multiple file upload ini nanti si user atau pengguna aplikasi kita bisa melakukan upload lebih dari satu file sekaligus untuk satu data yang dibuat atau diupdate. Kemudian ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, untuk multiple file upload ini nggak butuh yang namanya foreign key. Kemudian cukup dengan mengisi referensi tabel dan referensi ID-nya. Kemudian di mana saat kita buka ada halaman detail, nanti query-nya dari dua kolom antara ref tabel dan ref ID. Kemudian kita lanjut ke implementasi role dan middleware. Jadi mungkin untuk role itu sendiri adalah peran pengguna dalam aplikasi yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh user. Mungkin untuk lebih jelasnya itu, konsep role itu kita bisa tahu role itu seperti user, admin, super admin, atau beberapa role-role atau bagian-bagian lainnya. Jadi untuk tujuan role ini dibuat itu untuk mengatur hak akses pengguna, kemudian mencegah user umum mengakses fitur sensitif, terutama seperti manajemen akun, manajemen user, atau yang menggunakan data-data pribadi, itu tidak boleh diakses oleh semua user, makanya ada fungsi role ini. Jadi mencegah user umum itu untuk melakukan read, update, delete terhadap data-data yang sensitif. Kemudian tujuan role yang ketiga itu menjaga keamanan dan integritas data. Kita lanjut untuk konsep middleware-nya itu sendiri. Konsep middleware ini adalah lapisan pemeriksaan yang dijalankan sebelum user mengakses suatu halaman. Jadi biasanya middleware ini itu diterapkan di rootnya. Jadi untuk cara kerja atau fungsi utama dari middleware itu, yang pertama itu dia ngecek apakah user sudah login. Ini cara kerjanya, cara kerja dari si middleware. Nanti dia ngecek dulu apakah user udah login. Ini untuk middleware cek user login ya. Jadi di middleware-nya berfungsi untuk ngecek login. Nanti dia kalau dia belum login, dia nanti mengarahkan ke halaman login. Jadi dia tidak bisa mengakses root apa saja jika dia belum login. Kemudian yang langkah yang ketiga itu dia akan ngecek role-nya role usernya sesuai atau enggak. Jadi nanti role inilah yang menjadi root mana yang bisa diakses dari si usernya. Baru jika role tidak cocok, arahkan ke halaman 403. Jadi halaman 403 ini adalah halaman yang halaman seperti halaman error, di mana errornya itu karena tidak ada hak akses. Jadi yang kelima itu melindungi root sensitif, seperti yang saya bilang tadi. Jadi nanti middleware ini nggak bisa dipanggil dari URL langsung. Jadi nggak bisa misalnya user create, itu tidak bisa karena kita telah menggunakan middleware. Kemudian yang keenam itu hanya user yang berhak yang boleh masuk. Mungkin tadi cara kerjanya, jadi user buka URL, kemudian dia akan akses. Ini ilustrasinya penggunaan middleware. Nanti dia buka URL, dia masukin ini, kemudian si middleware ini akan ngecek apakah dia udah login atau belum, apakah role-nya sebagai apa. Jadi jika lolos atau
dikatakan lolos kalau dia login dan ada role-nya. Jadi kalau lolos masuk ke halaman sesuai dengan redirect-nya, namun jika gagal akan di redirect ke halaman larangan, yaitu 403 tadi. Yang mana 403 tadi sudah saya jelaskan yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita tidak ada akses akan halaman itu. Mungkin kita langsung saja ke penerapan di kode programnya. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk ke hal yang akan kita lakukan, yaitu menerapkan multiple file upload menggunakan tabel media. Jadi untuk mengerjakannya itu mungkin kita lihat dulu hasil penerapan dari multiple upload. Jadi di sini saya sudah buat multiple upload di ketiga CRUD, yaitu CRUD proyek, tahapan, progress, dan lain-lain. Ini ada sedikit mulai mungkin karena kita coba refresh ulang. Oke, sini sekarang proyek saya sudah bisa menampilkan media, dimana medianya ini itu kita upload pada saat pembuatan si proyeknya. Jadi kita bisa lihat ada sebuah halaman detail, dimana di halaman detail ini semua terjadi penerapan multiple upload, yaitu pada bagian yang ini. Jadi mungkin saya akan contohkan. Saya buat saja file proyek baru. Jadi ini merupakan hasil dari penerapan multiple upload dengan menggunakan tabel media. Jadi sini coba saya tambahkan proyek, kemudian saya isi namanya. Ini misalnya testing 2. Coba testing 2. Oke. Saya sini pilih, kita akan melakukan penerapan media uploadnya. Ini saya coba mungkin foto ini aja. Ini untuk yang menjadi thumbnail, yang tampilan awal, dan ini adalah untuk bagian multiple uploadnya. Jadi kita bisa melakukan upload dengan beberapa file sekaligus. Misalnya seperti contoh ini, saya upload sekaligus langsung 3 file. Saya coba tambah proyek, jadi dia akan nge-save ke folder yang sudah kita buat. Nah, jadi ini fungsi thumbnail tadi. Jadi apa yang kita upload di thumbnail itulah yang akan muncul di sini. Namun ketika kita klik halaman detail, dia nanti akan menampilkan semua file yang sudah kita upload. Ini ada beberapa file yang sudah upload. Begitu juga dengan tahapan. Di tahapan juga udah ada fitur media upload. Mungkin kita fokus ke halaman ini saja. Coba saya ulang, mungkin agak sedikit lelet. Kita coba refresh di sininya, coba reload dulu. Reload, ada gateway. Coba refresh ulang. Oke, sekarang saya akan menampilkan tadi untuk yang namanya create sudah berhasil kita buat, yaitu menambahkan thumbnail dan multiple upload. Sekarang kita coba untuk editnya. Kita coba edit. Di sini saya ada buat hapus untuk medianya, yaitu menggunakan function destroy. Jadi di sini kita bisa menghapus medianya. Kita coba hapus. Nah, kita juga bisa melihat medianya. Jika kita coba hapus lagi, hapus. Oke, sekarang kita akan tambahkan, kita ganti thumbnail dan juga kita lakukan juga lagi ulang fungsi multiple upload. Kita coba upload thumbnail baru. Contohnya ini, kita upload multiple file. Kita coba pilih-pilih, misalnya ini kita upload, kita perbarui, maka dia nanti akan mengambil datanya. Jadi yang tampil sekarang itu sesuai dengan apa yang kita upload tadi. Jadi untuk penerapan multiple upload menggunakan tabel media telah berhasil, yaitu pada CRUD proyek. Sekarang mungkin
saya akan masuk ke pembahasan bagaimana cara membuat ini, cara membuat atau cara menerapkan multiple uploadnya. Jadi teman-teman untuk melakukan penerapan penggunaan multiple upload itu, yang pertama itu kita harus tahu struktur tabel media yang akan kita gunakan. Jadi sesuai dengan perintah pada Bina Desa, kita diperintahkan untuk membuat sebuah tabel media yang dimana kolomnya sudah ditentukan. Jadi untuk pertama kali itu kita buat tabelnya, dimana di sini saya buat migration untuk create tabelnya, dimana ada media ID, ada ref table, ada ref ID, ada file name, ada caption, ada map type, ada sort order, dan ada timestamp. Jadi ini nanti untuk mengambil data waktunya. Oke, jadi di sini setelah kita buat migrationnya, kita langsung jalankan PHP Artisan Migrate, maka nanti akan terbuat sebuah tabel baru dengan nama media. Kita coba lihat di sini media, pada bagian ini ada media. Nah, setelah kita jalankan tadi PHP Artisan Migrate, kita akan ada sebuah tabel baru dengan kolom seperti ini dengan nama media. Jadi setelah buat tabelnya, kita buat yang namanya modelnya. Di model ini itu isinya kolom-kolom mana yang bisa kita isi. Jadi untuk kolom-kolom yang bisa kita isi pada tabel media itu adalah ref table, ref ID, file name, caption, map type, sort order, kecuali media ID, karena media ID itu bersifat auto implement, jadi kita tidak perlu men-set. Oke. Ini selanjutnya, setelah kita buat modelnya, kita langsung masuk ke kita buat controllernya. Di controller ini saya buat function destroy dan juga function upload. Jadi setelah kita buat mungkin kurang lebih berikut pada perintahnya. Jadi setelah kita buat controller dan medianya, kita telah berhasil membuat yang namanya tabel dan juga beberapa ketentuan lainnya. Seperti tadi udah ada model, udah ada controller. Oke, jadi selanjutnya setelah kita buat seperti itu, kita buka from create, ini mana kita ingin buat sebuah halaman untuk melakukan upload. Jadi di bagian ini itu saya tambahkan inputan untuk melakukan inputan pada melakukan upload thumbnail dan upload multiple medianya. Jadi yang jadi tanda kutip di penggunaan atau penerapan multiple file upload ini atau multiple upload ini itu ada di bagian sininya. Jadi di setiap from action yang akan kita lakukan multiple upload itu harus ada yang namanya seperti ini, end type, yaitu multipart, kemudian slash from data. Ini harus ada agar kita bisa melakukan melakukan yang namanya multiple upload. Jadi di sini ini adalah halaman create untuk tabel proyek. Jadi saya baca saja akan tampilkan. Jadi inilah tampilannya. Di halaman view ini saya tambahkan dua inputan. Maka itu codingannya atau kode programnya kita dapat lihat di sini. Jadi dia si kita itu bisa melakukan upload untuk thumbnail dan juga multiple uploadnya. Jadi setelah kita berhasil membuat sebuah formnya, kita perbaiki di controller proyek, yang dimana di sini saya men-setting ketika dia melakukan upload atau membuat sebuah proyek baru, itu fungsinya ada di dalam satu function yang ada di proyek controller. Jadi di function store ini saya tambahkan yang namanya kode program berikut, yang artinya ketika saya udah punya thumbnail, maka thumbnail itu nggak perlu diganti, jika tidak perlu diganti jika saya tidak menginputkan
thumbnail baru. Itu adalah fungsi kode perintah ini. Jadi kita bisa dilihat di sini dia ada manggil model media, kemudian ada function create, ini mana dia akan nanti memasukkan referensi tabel. Ini bisa kita customize, misalnya ini bukan memanggil langsung nama tabelnya, tapi ini kita bisa bebas saja untuk penulisan referensi tabelnya. Namun untuk referensi ID itu kita ambil dari setiap proyek ID yang melakukan penambahan sebuah data proyek. Kemudian di sini ada file name yaitu template, itu variabelnya diambil dari sini. Mungkin saya akan jelaskan nanti. Kemudian ada main type, kemudian ada sort order. Jadi fungsi dari template ini itu untuk mengisi nama panggilan si media yang kita simpan di folder project kita. Jadi untuk letaknya sendiri itu adalah template, kemudian ada store, kemudian ada media, ada optionnya itu ada public. Jadi nanti semua media-media yang kita upload itu ada di folder public, di dalamnya ada folder media. Jadi untuk mengaktifkan ini kita harus menjalankan yang namanya kode perintah php artisan storage link. Yang ini adalah kode perintah yang wajib kita buat. Jadi setelah kita berhasil menjalankan perintah ini, maka nanti di sini sudah ada tambah yang namanya di public, ada storage, kemudian ada media. Sesuai dengan ini, public, ada storage, ada media. Jadi nanti ke sini masuknya. Oke, tadi kita balik lagi. Di sini referensi tabelnya dari proyek ini bebas. Kita mau kasih nama apa, nanti dia nyimpannya hanya di sini aja, hanya pada bagian ini referensi tabel ini. Kita bisa customize-nya di bagian sini. Kemudian mungkin hanya ini di controller, proyek controller. Jadi pada intinya itu kita di setiap pembuatan atau pemanggilan function store kita tambahkan juga kode perintah untuk menyimpan media yang kita buat tadi. Jadi mungkin kurang lebih ini. Kemudian setelah kita buat seperti itu, kita tidak lupa membuat yang namanya menampilkan apa yang sudah kita upload itu, yang dimana itu kita tampilkannya di bagian saya menampilkannya di dua bagian, yaitu di indeksnya dan juga di detail. Mungkin kita akan bahas di detail. Jadi folder-folder yang atau file-file yang kita upload tadi itu saya panggil menggunakan kode perintah berikut, yaitu asset, storage, kemudian nama, file name yang kita simpan di si project kita. Jadi setiap media yang kita upload itu simpannya di project kita. Jadi inilah penerapannya. Jadi untuk menampilkan ini, menampilkan yang sudah kita upload tadi seperti ini, misalnya saya coba lihat detail. Jadi untuk menampilkan foto ini itu perintahnya, kode perintahnya adalah ini. Jadi kita mengambil data atau media dari si yang namanya media yang kita upload tadi. Jadi file name ini itu pemanggilan untuk nama file si file yang sudah kita upload tadi. Jadi setiap kita menjalankan fungsi atau melakukan create project, nanti itu akan menampilkan menyimpan data, di mana data tersebut ditampilkan di indeks menggunakan perintah-perintah berikut. Jadi mungkin seperti ini kode perintahnya. Kemudian ada di sini saya menggunakan JavaScript agar pada saat proses melakukan create itu nampak apa-apa saja preview dari file yang akan kita upload. Jadi mungkin itu untuk cara menampilkannya. Mungkin saya ulas lagi. Jadi ini untuk cara menampilkan foto yang sudah kita lakukan upload tadi. Jadi itu aja. Ini untuk multiple-nya, yang dimana multiple ini kita bisa upload lebih dari satu. Nanti kode perintahnya adalah ini. Ini adalah kode perintahnya. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi di yang namanya form, detail dan juga create, kita tidak lupa untuk
membuat di proyek controller, yang dimana ketika dia memanggil index atau detail, kita juga harus kirim data yang ada di tabel media kita. Jadi kita kirim seperti ini. Jadi dia akan ngekirim ke sebuah halaman view, yang dimana referensi tabelnya itu harus sesuai dengan database, yang dimana diambil dari tabel proyek. Ketika si referensi ID yang ada di database, yaitu pada bagian ini, sama dengan ID proyek yang sedang kita buka atau yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Jadi kan halaman sebelumnya itu tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita klik lihat selengkapnya, dia nanti akan kirim kirim yang namanya proyek ID. Nanti dia akan nampilin semua media dengan referensi ID itu 2. Jadi dia akan menampilin data-data yang referensi ID-nya itu 2. Jadi ini. Jadi sama seperti where-nya pada bagian ini, dia akan ngirim data ketika referensi ID yang ada di tabel sesuai dengan referensi ID yang di request dan pada saat kita melakukan klik untuk lihat selengkapnya. Kemudian nanti dia melakukan order by sort order, di mana sort order ini hanya untuk mengumpulkan. Kemudian mungkin itu saja, yang intinya kita di setiap halaman indeks detail yang mengarahkan ke sebuah halaman view, kita harus buat seperti ini agar data dari media kita dapat ditampilkan. Mungkin itu saja untuk penerapan multiple upload. Yang bagian terpenting itu kita harus tahu apa struktur tabel kita, bagaimana proses cara kerjanya, kemudian bagaimana cara agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan upload, tidak perlu satu-satu, melainkan dapat melakukan dengan cara multiple upload. Mungkin itu saja. Mungkin ada tadi saya tunjukkan untuk destroy-nya. Jadi konsep destroy itu saya gunakan untuk menghapus medianya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk multiple upload. Intinya logikanya dapat yang mana kurang lebih ketika kita login atau ketika kita upload, yang masuk ke database itu hanya berbentuk namanya saja. Cuman media yang kita upload itu masuknya ke media kita. Bagaimana caranya ngambil nama filenya di sini dan memanggil namanya di sini. Bagaimana caranya terpanggil juga media yang sudah kita simpan. Jadi dia nanti nyamain nama yang ada di file demo ini dengan nama yang disimpan di project kita. Mungkin itu untuk penerapan multiple upload. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke penerapan model dan middleware, yang dimana untuk role itu sendiri kita diperintahkan untuk memasukkan kolom role itu ke tabel yang namanya tabel user. Jadi kita masukkan ke tabel user. Jadi seperti hal yang kita lakukan biasanya untuk membuat sebuah halaman role, kita tidak boleh langsung dari sini langsung. Kita harus menggunakan fungsi terminal dari project kita agar perubahan-perubahannya terdokumentasi. Oke, kita sekarang untuk langkah yang pertama kita tambahkan dulu di tabel user itu untuk menyimpan role. Jadi kita buat migration baru yang namanya add role on user. Jadi nanti dia bakal nambahin kolom role begitu data string setelah kolom password, ya, setelah kolom password, makanya di password kolom role, makanya tidak tampilkan seperti itu. Oke, setelah kita membuat migration, tentunya kita akan lakukan PHP Artisan Migrate. Untuk melakukan migrate untuk database-nya, nanti dia jika berhasil nanti akan nambah sebuah kolom seperti tadi, kolom role di tabel user. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke yang namanya model, dimana di model ini
kita masuk ke model user, terus kita tambahkan yang namanya role. Yang semulanya seperti ini, kita tambahkan yang namanya role, agar pada saat kita melakukan pendaftaran akun atau melakukan update atau segala macam, kita bisa masukkan sebuah data ke kolom yang namanya kolom role, dimana untuk settingan itu ada di usernya, di model usernya. Oke, setelah seperti ini kita telah berhasil melakukan penerapan role. Sekarang kita akan melakukan penerapan middleware, yang dimana untuk penerapan middleware itu sendiri itu ibaratnya kita melakukan pemberian batasan kepada setiap role-role yang login. Jadi di proyek desa saya ini ada 3 role. Yang pertama super admin, kedua admin proyek, dan yang ketiga user. Dimana si super admin itu bisa menjalankan semua proses CRUD, SIM-root bisa dijalankan oleh super admin. Kemudian ada admin proyek. Admin pembeda dari admin proyek dengan super admin ini, admin proyek tidak bisa melakukan perubahan atau update delete pada tabel user. Jadi dia terbatas hanya untuk tabel user. Jadi untuk root lain selain tabel user, si admin proyek bisa. Namun yang ketiga adalah role si user. User ini saya buat role-nya tidak bisa mengakses semua root, dan pada saat melakukan akses sebuah halaman, si user hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan tombol edit, tombol hapus, atau dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk middleware yang pertama itu ada middleware checks login, yang artinya ada sebuah middleware ini itu untuk mengetahui kita ini udah login apa belum. Jadi ketika kita belum login atau cek kita nggak login, dia nanti akan mereturn ke sebuah halaman dashboard atau root dashboard. Nanti dia akan memberikan error yang namanya silakan login terlebih dahulu. Jadi ini untuk middleware checklist login. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan si middleware-nya? Untuk mengaktifkan si middleware-nya itu kita masuk ke yang namanya folder Bootstrap, yaitu ini. Kita masuk ke app-nya. Jadi di app ini kita daftarkan si middleware yang sudah kita buat tadi. Jadi with routing web, terus kita panggil middleware-nya yaitu checklist login. Kita juga jangan lupa untuk melakukan import class agar si checklist login-nya bisa digunakan. Kemudian kita akan masuk ke middleware untuk ngecek namanya role dari si yang akan mengakses si aplikasi kita. Di sini saya membagikan apabila dia nggak berhasil login, dia nanti akan dilakukan jika yang namanya jika role-nya tidak sesuai, nanti dia akan mengeluarkan error yaitu kode 403, yang dimana isinya itu kita bisa customize. Di sini saya buatnya Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Oke, jadi di sini untuk super admin bisa melakukan proses pemanggilan semua root. Di sini juga ada admin proyek seperti yang saya bilang tadi. Di sini juga ada untuk user biasa. Jadi user biasa ini berbeda dengan lain, dia hanya bisa melihat. Jadi setelah kita buat middleware untuk checklist role, kita juga jangan lupa untuk mendaftarkannya di bagian ini. Jadi dia nanti bakal melakukan cek role untuk yang sudah kita masukkan tadi. Oke, mungkin setelah berhasil mendaftarkan ke Bootstrap app, mungkin kita bisa berpindah ke proses penggunaannya, yaitu kita coba demokan. Jadi untuk proses demonya itu tadi kita buat middleware yang namanya checklist login, dimana kita nggak bisa mengakses si halaman proyek kita by URL. Jadi ketika kita melakukan pemanggilan seperti ini, proyek US index, maka dia nanti akan mengeluarkan error yaitu silahkan login terlebih dahulu. Jadi itu untuk penggunaan middleware-nya. Jadi
Eh, Mungkin gitu juga dengan yang lain. Ini untuk checklist login, dan untuk yang cek payroll itu saya ada buat seperti ini. Mana saya coba masukin akun dulu. Pada bagian ini saya akan login sebagai user admin. Teman-teman perhatikan pada bagian daftarnya. Jadi ketika saya masuk ke halaman login pada login menggunakan role super admin, nanti ada tambah yang namanya manajemen data user. Nanti untuk next progress saya akan membuat untuk sebuah halaman view untuk melakukan data user. Jadi ini untuk super admin. Jadi dia tadi bilang di kode perintah kita bahwasannya kalau role-nya itu super admin, dia diperbolehkan untuk mengakses semua root. Kita coba login menggunakan admin proyek. Coba untuk melalui role admin proyek itu manajemen usernya nggak ada, tapi tetap bisa melakukan proses CRUD di semua tabel yang dapat di CRUD kan. Jadi itu untuk admin proyek. Untuk user itu tadi saya sudah katakan, user itu hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan edit atau penghapusan. Dapat kita lihat pada bagian sekitar pada bagian ini, kita akan login sebagai user. Mungkin saya copy oke, masuk, maka kita berhasil sebagai role user. Jadi kita telah melewati proses yang namanya ini, ngecek super admin, kemudian ngecek admin proyek. Jika tidak keduanya, maka dia akan menerima. Jadi kita lihat saja, langsung kita lihat proyek. Jadi ini adalah tampilan view untuk user kita. Jadi user kita tidak bisa melakukan edit, delete terhadap sebuah proyek, itu tidak bisa lagi dilakukan oleh si sembarangan orang. Jadi untuk penerapannya, ketika kita sudah daftarkan middleware, sudah buat controller itu, kita sudah buat controller atau lain-lain hal, kita harus melakukan konfigurasi pada bagian web.php atau bagian rootnya. Jadi di root ini kita panggil middleware yang kita buat. Jadi middleware itu sebenarnya sebagai perisai atau pelindung untuk ngecek atau melakukan pembatasan pada pengaksesan sebuah aplikasi menggunakan yang namanya URL. Jadi di sini saya buat semua root itu bisa diakses ketika dia sudah login. Maka saya ikut seperti ini, middleware, check is login, kemudian check role admin proyek. Artinya di sini dia manggil si check is loginnya, kemudian middleware-nya dijalankan. Ketika middleware-nya dijalankan, dia nanti otomatis melakukan pembatasan yang seperti tadi. Dia akan memberikan error bahwasannya kita untuk mengaksesnya harus login. Jadi mungkin seperti inilah untuk penerapan web.php-nya atau perubahan pada web.php-nya, karena banyak sekali yang harus diselesaikan, seperti bagian di setiap program. Jadi mungkin seperti ini untuk penerapan yang namanya middleware. Jadi kita cek middleware dulu, kalau dia login bisa masuk, kalau dia login dan super admin maka dia bisa akses ini semua, seperti itu. Jadi berikutlah penerapan dari middleware-nya sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, middleware itu berada di bagian terluar untuk membatasi aksesnya orang ke dalam. Jadi inilah untuk penerapan middleware. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.